Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an u'arifa nafsi ismi rizki min nasihatu salihah. Ana min Tulung Agung. Wa takharajtu min al-lisanis S1 min Jamiah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Tulung Agung. Win 1 wa hadithan ana adrusu fil Jamiah Al-Islamiyah Darussalam Gontor. Jadi baru bulan Oktober kemarin ambil S2 di Universitas Darussalam Gontor, sebelumnya di UIN 1 Tulung Agung. Nah, afwan ana bilughah Indonesia. Nah, ini penelitian saya berjudul peran Natural Language Processing atau NLP dalam analisis morfologi bahasa, studi ilmu sorof. Nah, ini dilatar belakangi dari ketika melihat suasana di Universitas Darussalam Gontor, terutama kan Gontor itu merupakan kuliah yang dari pasca sarjana S1 maupun yang SMP SMA itu biasanya disebut Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Itu kita menggunakan sistem pondok modern sehingga menggunakan percakapan berbahasa Inggris maupun berbahasa Arab. Nah, dalam sisi muhadatsahnya sangat baik untuk al-infial al-arabiyah atau refleks bahasanya itu sangat baik. Kemudian akan tetapi dari sisi tata bahasa ini sudah klasik ya, mungkin tata bahasanya ada yang kurang tepat gitu untuk pelafalannya, baik dari sisi tulisan maupun ketika berbicara. Nah, dalam hal ini saya melakukan observasi sama wawancara terhadap teman-teman. Apa sih permasalahan di kampus Unida ini? Utamanya mereka memang susah untuk memahami atau menerapkan pembelajaran nahwu. Nahwunya itu diterapkan dalam ketika muhadatsah itu susah, apalagi sorofnya. Nah, sorof itu sebelum sorof itu kan terkait dengan bangunan kata. Bangunan katanya dalam bahasa Arab itu seperti apa? Itu kan yang mengkaji tentang itu adalah ilmu sorof, begitu ya Ustazah ya. Bangunan katanya mesti misalnya kalau memakan, dimakan, pemakan, nah itu kan ada di kajian sorof. Nah, terus kalau untuk nahwunya itu struktur kalimat, SPOK-nya seperti itu. Nah, tetapi kalau di Unida itu untuk isim-isimnya, kata kerjanya dulu, kata bendanya dulu itu tidak ada masalah karena pembelajaran memang dari awal itu harus dari kata kerjanya dulu, kata bendanya dulu. Nah, selanjutnya untuk level selanjutnya itu berkaitan dengan kata kerja. Nah, kata kerja dalam bahasa Arab ini sangat beragam. Satu akar kata misalnya fa'ala menjadi seperti biasanya yang antum semua tahu, mungkin fa'ala yaf'ulu fa'lan itu jadi berubah-berubah semuanya gitu. Nah, dari sisi sini saya berusaha untuk gimana sih supaya teman-teman ini terutama yang di Unida, kalau di KMI memang sistemnya sudah paten, tidak bisa teknologi itu terintegrasi masuk ke situ karena sudah ada sistem yang kayak turun menurun, nanti kakak kelas yang mengajarkan, guru muda yang mengajarkan seperti itu. Nah, bisanya di Unida ini, di Unida gimana sih yang bisa menerapkan artificial intelligence gitu, gimana supaya bisa belajar mandiri karena sudah nggak ada pembelajaran lagi gitu, pembelajaran yang ada adalah self learning gitu. Nah, jadi artificial intelligence ini ada yang namanya juga machine learning atau ada juga lebih dalam lagi natural language processing gitu. Nah, natural language processing ini gimana supaya bisa diintegrasikan dengan ilmu sorof, gimana supaya bisa menganalisa
kesulitan-kesulitan dalam penerapan penggunaan kata-kata atau kalimat dalam ilmu sorof ini, sehingga ketika menggunakan kalimat itu benar seperti itu. Tapi ketika salah juga bisa ngecek sendiri gitu. Nah ternyata ini saya sebelum ke NLP-nya dan sorofnya akhirnya berusaha untuk meneliti tentang ini, kan, tetapi metodenya systematic literature review dulu di bawah. Iya. Jadi terus udah agak atas sedikit, mulai metode aja. Ya. Jadi metodenya pakai systematic literature review. Gimana sebenarnya kondisi di penelitian kita itu sorof itu udah banyak diteliti atau belum gitu. Nah, dari 100 jurnal yang saya cari pakai Publish or Perish, kemudian pakai Scopus, kemudian School Direct, dan apalagi kemarin beberapa gitu ya, itu ada 100 artikel yang terkumpul terkait dengan NLP maupun Arabic Learning gitu. Nah dari 100 itu kemudian saya pakai ada analisanya yang ada pakai 5 tahapan systematic literature review. Pertama perumusan pertanyaan penelitian, selanjutnya atas sedikit Kak. Iya, udah bawah literatur review, kemudian seleksi literatur. Nah, seleksi literatur ini dari 100 kemudian menjadi 50, kemudian menjadi 20, kemudian menjadi 13. Jadi yang sesuai dengan karakter inklusi maupun ekspresi yang saya tetapkan. Ini berikut kriteria inklusinya ke bawah. Ini jadi kriteria inklusinya seperti ini. Bisa teman-teman atau asatid atau kakak-kakak lihat. Ini pokoknya yang masuk itu adalah karakter studi yang berkaitan dengan NLP maupun analisis morfologi bahasa Arab. Kemudian studinya itu harus bentuk jurnal ilmiah, tidak konferensi, tidak tesis, tidak skripsi, tidak disertasi, harus jurnal ilmiah gitu ya. Kemudian publikasinya antara 2020 sampai 2025, bahasanya bahasa Inggris, Arab, dan Indonesia. Terus kemudian yang eksklusi yang enggak saya pakai, literaturnya tadi kan dibuang ya. Itu yang NLP secara umum, nggak ada aspek pembelajaran bahasa Arabnya. Kemudian membahas fonologi, sintaksis, semantik, semua masih umum. Kemudian itu tadi ekspresi, tesis, disertasi, laporan teknis itu udah enggak. Kemudian artikel duplikat yang ada di beberapa database itu sudah terseleksi. Next. Nah ini ya, intinya ini lanjut Kak. Ini ada kriterianya. Ini kriteria pemilihan juga ada penilaiannya. Nanti kalau penilaiannya itu next lebih dari ini skornya lebih dari 5 itu bisa diprioritaskan. Kalau yang enggak berarti udah lewat. Kemudian hasilnya itu next Kak, ada 13 artikel ini. Beberapa ya, nanti kalau Ana sebutkan satu persatu ngantuk ya nanti. Ya intinya ya nggak apa. Terus next, jadi ini sudah ada judul artikelnya, kemudian metodenya sama hasilnya. Dan ini kebanyakan memang bahasanya adalah bahasa teknik informatika juga. Jadi antara pembelajaran bahasa Arab, kemudian ada juga banyak studi juga dari peneliti-peneliti yang berlatar belakang teknik informatika. Next. Jadi istilah-istilahnya adalah artificial intelligence kayak gitu. Pola-polanya kayak gitu. Next. Nah, langsung ke pembahasan. Ya, oke. Jadi stop. Pendekatan NLP dalam analisis morfologi bahasa ini jadi kalau disebutkan tadi itu next Kak, dikit lagi.
ada peningkatan yang signifikan pembahasan tentang NLP kepada bahasa Arab ini tahun 2023 sampai 2025 ini sangat meningkat tajam NLP ke bahasa Arab, tapi masih sedikit yang membahas khusus untuk sorof gitu ya. Next lagi. Teknik algoritmanya ini adalah bahasa-bahasa pemrograman akar kata ya. Next. Ini ada oke, aplikasi praktis ya. Udah Kak. Jadi stop. Intinya itu kalau di situ tadi ada bahasa-bahasa pemrograman yang diintegrasikan dengan gimana caranya sorof ini bisa dimasukkan datasetnya gitu. Ada BERT, ada banyak istilahnya seperti itu, di situ sudah ada, namun juga masih banyak perlu yang harus diperbaiki. Kemudian jadi intinya kalau kemarin itu pernah saya coba di AI, khususnya di ChatGPT, Perplexity, terus Gemini. Nah itu tuh ketika anak masukkan sorof itu kadang sama seorang guru itu masih ada kesalahan ketika analisa ChatGPT-nya. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya wah ini ternyata kalau AI untuk ditanyain ilmu sorof itu banyak terpelesetnya, banyak dataset yang belum masuk. Jadi perlu untuk pemrosesan dataset lebih lanjut, dan ini harus melibatkan guru bahasa Arab dan juga orang yang ahli dengan AI seperti itu. Nah, jadi mungkin itu. Jadi kalau tapi untuk penelitiannya sudah banyak yang mengintegrasikan NLP ini dalam berbagai bahasa. Nah, khususnya bahasa Arab ini yang paling kurang adalah di bidang sorof gitu. Syukron. Idza wajadtum minni al-akhta yumkin ana asifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.